Nah, di sini orang-orang kan bilang tuh, untuk masuk ke ranah spiritual itu apakah kita harus ada guru kan gitu, harus ada yang bimbing dan segala macam. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mencapai kecerdasan spiritual. Misalnya dengan berdoa, meditasi, afirmasi, mendengarkan lagu religi, rekreasi, dan lain-lain. Nah, menurut Bunda Awang, apa saja tips untuk melatih kecerdasan spiritual tersebut? Oke, kecerdasan spiritual. Orang masuk ke ranah spiritual itu menurutku nggak ujuk-ujuk ya. Nggak ujuk-ujuk akhirnya kecemplung ke situ. Pasti ada proses. Pasti ada serangkaian proses sehingga orang itu masuk ke ranah spiritual. Akhirnya ke spiritualnya terbangun kan gitu akhirnya. Bagiku itu butuh hidayah. Karena tidak semua orang digerakkan untuk masuk ke ranah itu. Tidak semua orang diperjalankan untuk menaikkan level demi level spiritualnya, level demi level kesadarannya. Spiritual itu kan kesadaran tuh. Nah, itu butuh hidayah. Nggak semua orang bisa ditarik ke ranah itu. Membutuhkan hidayah. Jadi orang-orang pilihan lah yang ke arah, yang masuk ke arah sana. Ada banyak orang yang sampai mati pun juga begitu-begitu aja. Sering lihat tuh, udah umur sekian ya masih begitu-begitu aja. Orang-orang terdekat kita kan juga banyak. Tapi ada yang dari level usia itu masih sangat muda, tapi dia sudah diperjalankan untuk ke arah sana. Itu gift itu. Iku lek gawe aku yaitu hidayah iku ya iku. Ketika kita diperjalankan, karena spiritual itu diperjalankan ya. Ketika diperjalankan untuk memasuki ranah spiritual, untuk step by step dinaikkan level-level kesadarannya. Dan itu satu orang dengan orang lainnya itu akan sangat berbeda. Jadi nggak bisa begini, oke, aku melewati fase ini, melewati jalan ini. Belum tentu orang lain itu juga akan dilewatkan jalan itu. Karena masing-masing itu akan diperjalankan oleh semesta itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan itu sangat unik lah menurutku. Nah, nanti orang-orang itu akan digerakkan oleh dirinya sendiri. Yang menggerakkan itu nanti ada yang di dalam ini yang akan menggerakkan. Harus begini, harus begitu. Apa ya, lek basa Jawa itu apa ya? Kerentek ya? Betul, kerentek. Ada kerentek untuk melakukan ini, ada kerentek untuk melakukan itu. Dan itu sumbernya dari sini. Bukan dari sini ya, bukan di ranah ini. Tapi sumbernya itu dari sini. Di sini tuh kayak ada yang, oh harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah, di sini orang-orang kan bilang tuh, untuk masuk ke ranah spiritual itu apakah kita harus ada guru kan gitu. Harus ada yang bimbing dan segala macam. Yo, tidak harus ya. Karena masing-masing orang itu diperjalankan dengan cara yang berbeda. Tapi kita butuh pengetahuan untuk ke arah sana. Untuk memasuki fase demi fase itu kita butuh pengetahuan. Ya, pengetahuan itu ya bisa macam-macam. Ketika kita belajar dari orang lain, mendengarkan pengalaman orang lain, atau membaca buku juga itu adalah bagian dari pengetahuan yang nanti kita bisa aplikasikan ketika masuk ke fase-fase itu. Nah, cara-cara sederhana. Kita itu nggak perlu memaksakan diri harus sama dengan orang lain. Balik lagi ke sana ya. Kita nggak bisa memaksakan diri, oh aku harus melakukan ini, melakukan itu dan segala macam supaya pencapaiannya bisa sama kayak orang lain, hasilnya bisa sama kayak orang lain. No, nggak gitu. Karena masing-masing orang akan diperjalankan dengan cara yang berbeda. Biasanya hasilnya akan berbeda.
Waktu sampainya juga akan berbeda-beda. Even itu starting pointnya dari titik yang sama, tapi hasilnya proses di dalam perjalanannya itu akan sangat berbeda. Nah, untuk memulainya bagaimana? Ya itu tadi, harus ada hidayah. Hidayah itu dibutuhkan untuk menggerakkan. Karena hidayah nggak turun itu kita nggak akan tergerak. Kayak misalnya aku nih dengan Gilang misalnya, taruhlah Gilang itu anakku. Ketika hidayah belum turun ya tak ajak masuk ke ranah itu untuk mendengarkan kajian atau apa ya dilepas sama dia. Contohnya ya, akan dilepas sama dia. Tak ajak kemana-kemana yang itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia, kebutuhan nuraninya ya bakal dilepas. Butuh hidayah. Kalau sudah ada hidayah, dia akan mencari. Kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, orang itu akan mencari jalan, digerakkan ya oleh nuraninya untuk mencari jalan ke arah spiritual itu sendiri. Nah, kalau sudah mulai digerakkan, kalau sudah mulai ada keinginan, oh kok aku pengen iki, aku pengen belajar iki, aku pengen belajar itu, ikuti aja nalurinya, diikuti aja. Tapi cara-cara sederhana yang biasa dilakukan ya, iki untuk apa ya? Untuk bersihkan batin aja. Kalau proses ke level naiknya level kesadaran itu nanti kan masing-masing orang akan berproses sendiri. Tapi kalau untuk bersihin batin supaya gampang on off, ya menungso itu yang paling penting itu kan gampang on gampang off, ya kan? Ojo lek wis on terus gak iso mandek. Lek off terus gak iso dijak gerak kan nggak bisa seperti itu. Harus gampang on gampang off. Nah, itu biasanya dengan meditasi, dengan puasa, poso weton. Itu kalau orang Jawa yang diajarkan bapakku dulu itu poso weton. Poso weton itu apa sih manfaatnya? Ya masing-masing orang itu berbeda ya. Tapi yang paling sederhana yang disampaikan ke bapakku pada saat itu, kita itu bukan memperingati ya, mengingat kembali proses perjalanan kita untuk hadir di bumi. Bene awake dhewe ku eling lek awake dhewe iki ana di bumi ku karena dihadirkan. Lek dihadirkan berarti kan ada yang menghadirkan. Bene kita eling lek kita urip iki ana sing nguripi. Biar kita ingat jalan kelahiran kita itu dari mana asal muasalnya. Makanya perlu ditirakati. Tirakat itu kan bentuk, ya boleh dibilang bentuk merayakan lah ya. Atau itu sebagai wujud syukur kita juga bisa. Untuk mengingat kembali proses kita juga bisa. Karena pada saat kita tirakat, pada saat kita puasa, itu otomatis kan kita ngerem hal-hal yang itu nggak relate dengan puasa kita, tirakat kita. Nah, kalau aku dulu diajarkan sama bapakku itu mutih. Jadi kalau pas weton itu mutih. Nah, kenapa kok mutih? Ya biar kita terbiasa dengan hal-hal yang bersih-bersih aja, yang baik-baik aja. Karena yang bersih dan yang baik itu selama ini disimbolkan dengan warna putih. Kenapa kok mutih? Ya biar kita itu tidak terlena dengan banyak rasa, pilihan rasa yang ada di dalam kehidupan kita. Karena pilihan rasa itu adalah bagian dari ego kita. Ada rasa pedas, rasa asin, gurih dan segala macam. Itu bagian dari ego kita. Sakjane lek untuk memenuhi kebutuhan makan nasi putih doang itu udah cukup. Tapi karena kita itu ada ego, oh lek sego putih tok gak enak iki. Koyane lek dikei sambal terasi sing pedes enak iki. Oh lek dikei tempe goreng enak iki. Nah, untuk itu buru enak. Jadi supaya kita itu terbiasa dengan hal-hal yang baik, terbiasa dengan hal-hal yang bersih, dan supaya kita itu bisa tahu membedakan mana yang itu bagian dari ego, mana yang itu bagian dari nafsu, dan mana yang itu benar-benar
kebutuhan kita sendiri. Jadi memperingati kehadiran, memperingati kelahiran kita itu dengan cara seperti itu yang diajarkan bapakku ya. Itu selama 3 hari. Jadi 1 hari sebelum weton, pas weton, 1 hari sesudah weton. Apit weton. Nah di situ lah ketika kita puasa otomatis kan mengendalikan, ngerem itu semua toh. Hal-hal yang nggak relate dengan acara tirakat kita itu kan kita tidak lakukan. Ya toh. Oh aku mute iki, berarti bakso gak iso iki. Hanya nasi putih aja. Berarti ngopi gak iso iki. Hanya air putih aja. Jadi ngerem melatih apa nafsu? Melatih untuk mengendalikan pikiran kita, mengendalikan diri kita sendiri. Otomatis lek poso kan ya wis gak mungkin melakukan hal-hal yang merusak puasa kita. Itu sih caranya. Itu. Terus habis itu melek bengi ya. Melek bengi biasanya melek bengi ya relate dengan meditasi. Jadi kalau aku dulu dibiasakan jam 12 malam. Karena aku muslim ya. Jam 12 malam itu aku harus bangun dan aku harus tahajud. Harus tahajud. Minimal 12. Lek misalnya iso ya 24. Maksudnya? Ya 12 rakaat. Bapakku dulu rodok kejem orang. Nah, tahajud itu apa? Kenapa kok harus tahajud? Itu belajar hening. Karena pada saat itu semua orang tidur, ya, kita itu berproses dengan diri kita sendiri. Malam-malam, biasanya jam 12 malam itu aku ditangeni. Mulai wis ngerti aku wis ngadeg, bapakku masuk kamar tidur. Jadi satu rumah itu yang bangun terjaga jam 12 malam itu cuma aku doang. Dan itu setiap hari harus begitu. Kecuali aku mens ya, itu terbebas. Tapi selama aku bisa sholat, itu harus sholat. Nah, ternyata proses itu ya untuk hening itu belajar hening. Belajar untuk peka, mengasah kepekaan. Karena pada saat jam 12 malam itu situasinya udah sangat berbeda. Hawane bedo, anginnya bedo, rasane bedo, semua bedo. Cara-cara sesederhana aja yang kita bisa jangkau, yang kita bisa lakukan. Itu semua untuk ya kembali pada diri kita sendiri. Jadi untuk ngolah rasane, ya, untuk belajar biar gampang on, gampang off. Jadi like misalnya ada situasi dan kondisi di mana kita harus menjawab tantangan kehidupan, apalagi zaman saiki sing sangat luar biasa. Itu kita gak gampang galau, gak gampang apa ya namanya? Frustasi. Gak gampang frustasi. Iya. Gampang menep. Jadi untuk mencari solusi itu lebih mudah. Untuk mencari potensi-potensi jalan keluar itu jadi lebih mudah. Walaupun nanti ketika kita lakukan ya, ada potensi beberapa jalan keluar, walaupun kita lakukan ternyata hasilnya masih belum bisa. Ya berarti kita masih harus nunggu tanda-tanda atau sign-sign dari semesta. Oh iki loh, jalan ini nih bisa dicoba, jalan ini bisa dicoba. Jadi gak gampang apa ya, gak gampang down. Lebih bijak lah dalam menjalani kehidupan. Siap. Orang melekat. Terima kasih atas pencerahannya Bunda. Semoga. Oh ini gak cerah loh, ini mendung ini. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Sama-sama. Rahayu Bunda. Rahayu.